Di dunia yang terus berubah, di tengah perang, gempa, wabah, dan air mata, ada bangunan-bangunan kuno yang tetap berdiri kokoh. Mereka bukan sekadar tumpukan batu. Mereka adalah rumah Tuhan, tempat iman umat manusia bertahan dalam keajaiban. Hari ini, mari berjalan bersama, menelusuri 30 gereja kuno UNESCO, saksi sejarah perjalanan rohani umat Kristiani dari abad ke abad. Kita memulai dari pantai Adriatik di Ibenik, Kroasia. Di sini berdiri Cathedral of St. James, mahakarya abad ke-15 yang dibangun hanya dari batu. Tidak ada paku, tidak ada kayu. Seperti iman yang murni, disusun dari doa yang tak terputus. Dari sana kita menuju Rusia, kota suci Suzdal dan Novgorod. Di Church of the Nativity of the Virgin, dinding putih berkilau seperti salju surgawi. Sementara Church of the Xavier Nereditsa menyimpan fresko tahun 1198, lukisan penderitaan Kristus yang nyaris musnah oleh perang, namun tetap hidup. Seperti harapan, perjalanan membawa kita ke Ethiopia. Di sini berdiri Church of St. George Lalibela, dipahat dari satu batu besar berbentuk salib. Tidak dibangun ke atas, melainkan turun ke dalam bumi, seolah Tuhan sendiri yang mengukirnya. Dekatnya berdiri Beit Medain Alam, gereja batu terbesar di dunia. Ribuan peziarah datang setiap tahun berjalan tanpa alas kaki, menangis, dan bersujud, karena di tempat ini, mukjizat masih terjadi. Di Afrika Barat, berdiri Megah Basilica of Our Lady of Bex, Pantai Gading. Kubah raksasanya menjulang menyentuh langit, mengingatkan bahwa iman tidak pernah mengenal batas benua. Di Filipina, 3 gereja barokwe bertahan dari perang dan gempa. San Agustin Church Intramuros, selamat dari bom Perang Dunia II. Taoyi Church, dengan dinding penahan gempa raksasa. Miek Au Church, dihiasi ukiran budaya lokal, menampilkan Yesus dalam pakaian tradisional Filipina. Di India, gua menjadi saksi pertobatan bangsa. Basilica of Bom Jesus, tempat peristirahatan suci St. Franciscus Xaverius. Sekatedral, rumah bagi lonceng emas yang terkenal di dunia. Di London berdiri Westminster Abbey, tempat raja dimahkotai sejak abad ke-11. Disinilah bangsa mengucap janji kepada Tuhan. Canterbury Cathedral menyimpan jejak darah martir Santo Thomas Becket, yang tewas demi kebenaran dan keadilan. Dan Durham Cathedral, permata Romawi besar, menjulang seperti benteng iman yang menantang badai zaman. Di Prancis, cahaya biru kaca Patrick Chartres Cathedral membuat hati berlutut tanpa kata. Dari Amiens, Burgos, hingga Lyon, paduan suara bergema seperti suara malaikat. Puncak perjalanan kita tiba di Santiago de Compostela, Spanyol. Akhir dari rute ziarah Camino di Santiago, yang ditempuh peziarah berbulan-bulan, bukan untuk liburan, tetapi untuk menemukan Tuhan. Di Bulgaria, Rila Monastery berdiri sebagai pelindung rakyat Balkan. Boyana Church menyimpan 240 fresko yang mengubah sejarah seni. Di Yunani, Biara Meteora berdiri di puncak tebing raksasa, seolah tangan terbuka yang menjangkau langit. Di Georgia, Svaril dan Svetitshofeli dipercaya menyimpan jubah Kristus. Di tempat ini, panorama surgawi membuat jiwa diam dan hati sujud. Bangunan-bangunan ini mengajarkan satu hal, iman tidak pernah mati. Ia bisa ditekan, dibakar, dihancurkan, dikubur tetapi tidak pernah hilang. Setiap batu, setiap fresko, setiap salib berkata, Tuhan selalu bersama umatnya. Di dalam perang, di tengah badai, dalam luka dan air mata, ada harapan, ada kasih, ada mukjizat. Dan ketika kita masuk ke dalam gereja-gereja suci ini, kita sadar bahwa kita tidak sendiri. Ini bukan hanya bangunan, ini rumah Tuhan. Rumah tempat manusia menemukan damai.